Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Teknik Sinkran. Gimana kabar sobat-sobat semua? Semoga baik-baik saja ya. Nah, jadi di sore kali ini saya sedikit berbagi pengalaman tentang buka konter HP ya. Jadi pertama kali saya bisa perbaikin HP ini adalah dulu itu lihat saudara yang ngotak-ngatik elektronik seperti itu. Elektronik bukan HP ya, elektronik. Jadi dia ngotak-ngatik, saya perhatikan, ya servis ini servis itu saya perhatikan ya, sehingga saya pun berminat ya untuk mencobanya. Nah, saya coba ini ya. Dulu itu saya tidak tahu apa-apa, masih kecil lah, masih SD. Dulu saya ngetesnya itu pakai ini ya, senter manci seperti ini. Saya copot lampunya, baterainya, saya kasih kabel, saya sambung-sambungkan sehingga menyala ya. Jadi dulu itu ya masih kecil ya, nggak tahu positif negatif di mana ya. Taunya menyala, udah selesai gitu aja ya. Terus seiringnya berjalan waktu, saya terus pelajarin sendiri, dan akhirnya tamat sekolah SD itu saya masuk sekolah SMP di pesantren ya, pesantren 3 tahun. Pulang dari pesantren, kalau lagi libur ya saya beli solder, saya beli timahnya, dan ada barang-barang elektronik yang di rumah ya. Nah, itu senter dan lain-lainnya. Nah, itu saya tidak tahu apa-apa ya di kala itu. Saya hanya mencoba sendiri, ngotak-ngatik sana sini. Saya tahunya kalau positif dengan negatif itu tidak boleh nyambung ya. Kalau dulu, kalau nyambung kan dia terbakar ya, dia akan panas. Nah, itu cuman saya yang ngerti ya, positif dengan negatif itu nggak boleh gabung. Dan terus saya buatlah meja saya di ruangan tamu ya, di ruangan tengah. Saya buat meja saya yang kecil itu, disitulah saya mulai menseriusi untuk di bidang elektronik ya. Belum masuk ke servis HP. Saya seriusin. Singkat cerita di kelas 3 SMP ya, baru saya seriusin untuk di servis HP juga. Nah, terus ceritanya itu saya mulai servis HP itu, saya bongkar HP saya sendiri ya. Setelah itu saya bongkar HP saya, HP Asus ya kalau nggak salah, HP Asus dan HP Samsung. Dulu pertama kali HP saya Samsung ya, yang kecil itu, saya lupa tipenya apa. Nah, jadi di kala itu saya buka touchscreen Asusnya ya, saya buka tanpa panduan apapun, tanpa melihat video YouTube sama sekali, nggak tahu caranya ini ya. Saya buka lah touchscreen-nya ini ya, saya buka. Itu keadaan HP masih normal, masih bagus ya, nggak ada kerusakan sama sekali. Saya iseng-iseng saja ya, dulu itu waktu kecil itulah saya iseng-iseng
lalu menjadi hobi dan keseriusan. Nah, jadi saya buka HP itu, saya buka dulu pakai apa ya? Pakai kertas atau pakai pisau dulu ya, pisau cutter. Saya buka, dan fleksibelnya kan ada di atas ini ya, fleksibel touchscreen-nya itu saya tidak tahu. Saya buka lah ini pakai pisau cutter, saya buka keliling dan berhasil terbuka, dan akhirnya fleksibel putus ya, sobek. Nah, fleksibel sobek ya karena nggak tahu ya, fleksibel sobek ya kayak itu, nggak bisa diapa-apain lagi. Nyala masih normal, cuman nggak bisa disentuh ya. Wah, lo itu saya panik ya di kala itu ya, panik sehingga menyesal untuk membukanya ya. Menyesal, dari situ saya tekuni untuk di bidang servis HP. Dan kelas 1 SMA itu saya sudah keluar ya dari pesantren. Saya sekolah di sini, dekat sini ya. Saya sekolah SMA 1 tahun di sini. Di kala itu sebelum masuk SMA kan puasa dulu ya. Puasa saya kerja di apa, jualan bakso ya. Kerja setiap puasa, saya kerja jualan bakso, tempat yang sama. Dan pertama kali saya kerja itu saya belum tahu alat servis HP itu apa, dan saya juga tidak kepikiran untuk membelinya. Ya udah, untuk gaji saya itu untuk jajan saja, untuk beli HP ya. Memang di kala itu saya pengen beli HP, tapi ya nggak ada uang orang tua juga ya, sehingga saya kerja, saya carikan uang, lalu saya beli HP. Nah, jadi untuk di kelas 1 SMA ya, udah masuk kelas 1 SMA itu saya sudah mulai kepikiran untuk beli alat servis HP, beli alat elektronik untuk servis elektronik. Lalu saya cicil untuk beli alatnya, saya beli obeng, beli solder, beli timahnya ya, beli ya peralatan yang lainnya ya. Dulu saya belum ada ini power supply dan blower, komputer, laptop dan lainnya. Terus di kelas 1 SMA itu saya sudah mengenal dunia YouTube ya. Saya sudah cari-cari di YouTube cara servis HP, cara servis elektronik. Dari situlah saya sangat serius ya untuk di bidang servis HP dan elektronik. Saya seriusin, saya paham-pahamin ya. Lalu pokoknya setiap puasa itu saya kerja di tempat bakso tadi, namanya kalau nggak salah itu Bakso Sido Mulyo ya. Ada di lokasinya di depan rumah sakit umum ya kalau di Kota Cani sini. Nah, jadi kelas 1 SMA barulah kerja lagi di puasanya ya, bulan Ramadan saya kerja. Uang gaji saya itulah yang belikan ini power supply,
obeng ini ya, obeng ini 300-an ya. Saya beli ini wow stick. Ini saya beli di kerja juga ya, lagi kerja di cafe Red One. Lalu saya selalu disemangatin ya sama bos kerja, kenapa nggak buka counter, kenapa nggak beli alatnya ini itu ya. Dari situlah saya juga dapat semangat ya dari orang-orang kenal saya. Mulailah saya tekuni untuk bidang servis HP dan elektronik. Saya belikan ini blower, setelah sekolah dari sini kelas 1 SMA 1 tahun, lalu saya pesantren lagi di Labuhan Haji ya. Labuhan Haji, tepatnya di Darul Ihsan, itu di Pauh. Nah, jadi pesantren juga saya hanya 1 tahun ya di sana. 1 tahun lalu keluar. Waktu di sana pun saya dipanggil ya untuk masang listrik di pondok kawan. Nah, taunya orang tuh ya dari saudara saya ya, yang ngasih tahu bahwasanya di si Polan bisa perbaikin ini, bisa perbaikin itu. Saya sempat juga ya servis Magicom ya di sana, yang fuse-nya putus. Saya dipanggil, dibagusin ya, sambil pesantren belajar ilmu tauhid tasawuf, ilmu agama. Setelah keluar dari sana, saya kerja lagi di Red One Cafe ya. Saya kerja lagi di Red One Cafe. Sebelum kerja itu saya nganggur ya. Saya nganggur sekitar beberapa bulan, saya nganggur, terus saya cari kerjaan, akhirnya kerja di cafe Red One Cafe. Lalu gaji saya selama kerja di sana, saya belikan ini saya belikan videonya, ada di YouTube ya. Di sini ada di bawah ya, dicari saja tentang ini obeng wow stick. Itu saya unboxing saat saya bekerja di Red One Cafe ya, sampai-sampai saya pernah servis HP kawan di situ juga ya. Saya modal alat ini aja, modal obeng ini aja, padahal HP-nya itu tidak mau menyala. Tapi alhamdulillah bisa nyala. Kenapa bisa nyala? Karena HP-nya itu cuma nge-freeze. Nge-freeze ini adalah dia stuck ya, dia nggak mau berjalan programnya. Sebelum kita cabut baterainya itu dia nggak mau apa-apain. Itu namanya stuck atau nge-freeze. Saya bongkar ini, alat saya cuman ini. Saya beli di situ penjepit LCD dan alat-alat pencongkel seperti ini. Nah, ini saya belikan waktu saya di kerja Red One Cafe, dan saya beli itu dari Shopee. Kalau dari sini ya, daerah saya sini nggak ada jual yang alat servis HP seperti ini ya. Bahkan spare part HP pun nggak ada di sini. Tempat jualannya, glosirnya ada di Medan. Nah, saya belikan ini, saya beli di waktu bakso Sidomulyo ya. Ini saya ingat sekali, ini harganya 150 saya beli. Ini belum termasuk ongkir.
kayak gitu ya ceritanya. Lalu di Red One Cafe itu saya bekerja 3 bulan waktu itu ya, 3 bulan saya belikan alat servis HP. Lalu keluar dari situ nganggur lagi ya, keluar dari situ karena nggak sanggup, nganggur lagi di rumah. Dan berkat dukungan saudara, dukungan orang tua, kenapa nggak servis HP depan rumah sini, alat kan dah lumayan, kenapa nggak servis HP ya. Dari situ saya berpikir ya juga ya, ini ilmu saya juga ya mulai ada lah sedikit ya. Kalau waktu itu kalau ganti LCD, ganti baterai, pokoknya kasus pergantian itu selain di mesin ini, saya alhamdulillah sudah bisa ya waktu itu. Dan saya buka lah di depan rumah ya, depan rumah saya modal power supply, modal power obeng, alat gunting, thinner dan lain-lainnya. Belum ada stok seperti ini ya, yang sekarang ini belum ada. Di rumah itu dulu ada hampir 9 bulan ya kalau nggak salah, 9 bulan di rumah itu saya servisnya itu servis elektronik dan HP. Nah, dari mana ilmu saya itu servis elektronik dan HP? Nah, itu tadi, karena saya serius belajar dan tekuni masalah ini di bidang servisan ini ya. Kalau nggak tahu saya lihat di YouTube, saya tanya-tanya di grup Facebook ya, saya lihat di Google ini skemanya kemana jalurnya. Kalau saya yang penting paham udah gitu. Dulu itu kan saya nama alatnya ini nggak tahu sama sekali, fungsinya tahu, nama alatnya nggak tahu, nama komponennya ini. Nah, sekarang alhamdulillah sudah tahu ya, ini alatnya apa, IC power mana, IC PA di mana. Karena kita serius belajar itulah. Lalu itu alhamdulillah di rumah itu ya servisannya itu cuma anak kampung-kampung itu ya, anak kampung situ, anak tetangga kampung. Alhamdulillah saya sudah bisa belikan ini blower ya, merek apa nih, Wilai 858D ya, yang digital. Itu harganya kalau nggak salah 300-an ya harganya. Ini hasil dari servisan saya, hasil keringat saya selama servis di rumah. Semua saya kerjakan ya, itu pun tergantung kerusakannya dan tergantung apa yang rusak ya. Contohnya kalau misalkan TV saya tidak bisa, TV, kulkas ya, kulkas kan ada khusus alatnya ya, dan mahal juga itu. Saya juga sudah belikan laptop, sudah bisa beli laptop. Ini laptop itu harganya 800-an ya, 800-an. Itu pun saya minta tambahnya sama orang tua ya. Dulu itu ya kalau nggak ada laptop kan susah ya, kita melihat skema, kita nge-flash susah. Saya beli 800-an. Waktu itu uang saya hanya 600, jadi 200-nya itu saya minta sama orang tua ya, hanya itu yang saya minta buat alat servis saya. Selain itu nggak ada. Ini saya beli sendiri.
Terus singkat cerita, saya sudah di sini. Ceritanya itu ini juga tempat saudara ya, tempat saudara dipinjamkan. Alhamdulillah dikasih pinjam tanpa bayar ya. Alhamdulillah ya, saudara dekat, cuma bayar listrik saja. Ini dulunya kosong, udah ada saya tinggal di sini 2 bulan ya. Ini pun berkat saudara juga yang mengarahkan, ngasih kesimpulan buka di sini ya. Kesinilah saya buka konter, dan sekarang alhamdulillah bisa kebeli komputer, bisa kebeli ini ya, saya bisa kebeli komputer. Ini dulu komputernya ini selagi masih buka di rumah ya, itu juga ada laptop tuh atasnya, laptop komputer ini selagi masih di rumah, belum di sini ya. So, ini di rumah udah ada, saya beli. Ini ada juga alhamdulillah sudah ada stok sedikit ya, itu anti gores, backdoor, Mi Play, Realme C1 dan LCD, touchscreen, OTG, apa tuh, fingerprint, baterai. Ya, bagi saya ya segini saja sudah bersyukur banget ya, sudah bisa menghasilkan uang sendiri, keringat sendiri. Nah, inilah cerita saya, cerita singkat untuk servis HP. Perjuangan saya untuk membuka servis HP ini, etalasenya juga belum ada. Etalase belum ada. Ini ceritanya nanti uangnya masih kurang ya. Harga etalase yang baru itu sangat mahal sekali di sini, hampir 2 jutaan ya untuk di 1,5 meter. Nah, saya carinya yang second saja ya, yang penting ada dulu, nggak mesti baru, yang penting ada dulu ya, walaupun second ya, yang penting ada dulu lah. Jadi siapa sih ini guru saya sekarang ini, dimana saya beli alat servis HP, spare part, LCD. Nah, saya belinya di tempat konter juga ya, tempat kawan perkonteran. Nah, di sini kan masalahnya nggak ada tempat spare part khusus glosir ya di sana, nggak ada. Jadi belinya sesama teknisi, sesama perkonteran, belinya LCD. Dan ada juga teknisi itu yang ngasih saran, yang ngasih ilmunya kepada saya sedikit ya. Alhamdulillah, terima kasih ya buat abang-abang ataupun kawan-kawan yang sudah membagikan ilmunya sama saya ya. Dan terima kasih juga untuk teknisi Deso, itu guru saya guru online ya, guru YouTube lah. Teknisi Deso, Magelang Flasher, dan teknisi Musafir. Nah, itu guru saya. Dan dan Google ya, Google itu tempat saya cari-cari skema, kadang ada kadang tidak. Kurang lebih seperti inilah cerita saya untuk di perjuangan saya. Sebenarnya masih ini ya, masih banyak sekali, cuman saya nggak tahu harus kayak gimana lagi ngomongnya. Mungkin ada masukan dari kawan-kawan cara ngembangin apa namanya,
ngembangin usaha konter. Gimana caranya? Karena kan saya juga masih pemula ya, masih awam lah, belum banyak ilmu, masih ilmunya masih SD, nggak lagi TK. Kalau TK itu waktu kecil, waktu nggak tahu apa-apa, itu masih TK. Sekarang masih SD. Ini alhamdulillah, ini kasusnya tadi dinyalakan pakai power supply, itu mentok di 0,1, dia gantung di 0,1. Ini saya tadi itu saya nggak tahu entah mana, entah IC power, entah di CPU. Namun terutama saya panesin tadi itu di IC powernya. IC power saya cek lagi, ternyata belum normal. Nah saya beralih ke CPU dan MMC, dua-duanya saya panasin. Alhamdulillah ini sudah menyala dan terkunci pola. Oke, ini kira-kira tarifnya berapa ya kalau seperti ini? Mohon kalau teknisi Cane nonton ya, ini berapa tarifnya. Ini fleksibel putus. Dan ini juga sudah jam sore ya, jam 5 menjelang malam, menjelang maghrib. Ini dulu servisan paling banyak itu di bulan Ramadan ya. Dulu itu masih di rumah. Di rumah itu saya modal ini obeng, modal saya tempahkan spanduknya seperti ini ya. Itu nanti saya buatkan fotonya. Sekarang alhamdulillah di sini sudah mulai rame juga ya, mulai rame. Tapi hari ini masih satu ini yang masuk. Jadi ada LCD, nanti saya harus belikan ke kota sana, tempat teknisi kawan juga ya, tempat teknisi itu jauhnya kira-kira 5 kilo, ada 5 kilo ya, itulah. Kalau dari sini ke sana itu habis 1 liter minyak ya, bayangkan jauhnya, nggak ada stok LCD. Nah dulu itu di rumah kayak gitu ya, sampai sekarang karena belum ada modal untuk stok LCD-nya, dan belum tahu juga di daerah saya ini HP-nya tipe apa, nanti mau stok takut salah. Jadi untuk LCD saya masih beli ke kota ya, tempat teman, tempat kawan. Kadang-kadang yang saya tahu itu saya belikan lewat online ya, ataupun dari Medan, seperti Oppo A37, Realme C2, itu kan sering ya kalau di daerah sini. Untuk di HP-HP jadul juga sering juga ya, namun saya jarang, bahkan belum pernah dapati ganti LCD, karena ya kebanyakan masuk air ya, namun LCD-nya masih bagus. Nah yang lampunya, yang jalur lampunya yang putus itu. Sekali lagi ini cerita saya ya, dari dulu sampai sekarang. Alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman, buat abang-abang yang sudah membantu saya, sudah memberikan ilmunya sama saya. Terima kasih banyak, semoga dilimpahkan rezekinya.
semoga sehat selalu ya, amin amin. Oke, ini saya tutup dulu ya karena hari sudah sore, ini sudah 5:30. Segini dulu untuk vlog kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, stick.